Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Iya. Ya, topik yang akan kita angkat kali ini adalah topik yang mungkin cukup update ya, yaitu buka puasa bersama, manfaat dan mudaratnya. Iya. Ya, kalau saya kutip dari Wikipedia, buka bersama atau buka puasa atau kata lainnya adalah iftar itu mengacu pada sebuah perjamuan saat Muslim berbuka puasa selama bulan Ramadan. Iya. Ya, iftar adalah salah satu ibadah di bulan Ramadan dan sering dilakukan oleh sebuah komunitas. Iftar dilakukan tepat setelah waktu maghrib. Iya. Ya. Terkait dengan tadi definisi iftar atau buka puasa menurut Wikipedia tersebut, pertanyaan yang akan saya ajukan adalah bagaimana sih dasar hukum dari iftar ditinjau dari hukum Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau dasar hukum artinya contoh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ketika waktu itu memang buka bersama, konteks itu kalau zaman Rasulullah bukan hanya Ramadan ya. Iya. Jadi puasa bahkan Senin Kamis itu yang buat kita orang kebanyakan itu sunnah gitu ya. Itu kan ada yang melaksanakan ada tidak. Kemudian juga pada hari putih atau hari bulan purnama, tengah bulan itu juga menurut orang kebanyakan itu sunnah yang mungkin sering tidak dilaksanakan, tapi kalau zaman Rasulullah SAW itu dilakukan. Jadi buka bersama dalam konteks itu bukan hanya Ramadan. Jadi Ramadan kemudian Senin Kamis dan ada pas hari purnama, bulan purnamanya. Itu memang dilakukan dengan adab-adab tentu saja adalah karena pada waktu tidak buka pun untuk makan biasa pun itu memang Rasulullah SAW bersama sahabat dan sahabat-sahabat itu biasa makan bersama, makan di rumah ya, itu masing-masing kalau bukan dan kaitan dengan buka bersama. Jadi itu memang kebiasaan yang dilakukan, tidak makan sendiri. Dalam satu rumah ada berapa orang, mereka kalau makan itu selalu bersama-sama. Pagi, siang, sore itu makan itu bersama-sama dengan makanan yang sama. Ya, seperti itu. Jadi begitu jatuh Ramadan itu untuk orang seperti kita ini kan terus jadi ada acara baru ya, tanda kutip buka bersama. Tapi sebenarnya itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, para tabi'in itu memang menjalankannya. Itu buka bersama pada waktu, maksudnya setelah maghrib datang itu dilakukan gitu. Iya. Ya, kalau implementasi pada saat ini biasanya buka bersama itu seperti acara yang diselenggarakan ya untuk sebuah komunitas atau sebuah grup alumni dan yang lainnya ya. Di kantor juga. Di kantor dan seterusnya. Bagaimana terkait dengan hukum tadi, hukum buka atau makan bersama menurut tinjauan Islam? Jadi kan problemnya kan ini sesuatu kebiasaan baru gitu ya buat orang-orang tersebut ya, komunitas tersebut di manapun di komunitas sosial maupun di kantor. Tapi sebenarnya ya ini menjadi masalah karena ini sesuatu yang baru. Jadi kalau melihat contoh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in itu memang buka bersama itu dilakukan dengan orang-orang yang sudah biasa makan bersama. Jadi dengan mereka makan bersama di rumah gitu ya. Kalau siang ya memang makan bersama. Kalau maghrib, kalau buka ya tentu saja sebagian besar laki-laki di situ kan terus di masjid. Jadi mereka berada di masjid menunggu saat maghrib ya. Jadi itu kan ibadah juga ya, menunggu adzan itu kan menunggu waktu sholat itu adalah suatu sunnah juga. Jadi menunggu waktu sholat maghrib, kemudian begitu datang maghrib mereka buka bersama di maghrib dengan para jamaah yang kebetulan berdekatan dengan dia di masjid. Sementara yang di rumah ibu-ibu dan kemudian anak-anak itu akan buka bersama di rumah. Kan gitu dengan orang-orang yang sudah biasa gitu, memang seperti itu. Dan setiap harinya memang lakukan seperti itu. Ya, jadi, nah ini masalah untuk orang zaman sekarang, orang zaman now ya. Ini kan mereka tidak biasa. Mereka komunitas itu tidak setiap hari makan bersama. Kemudian tiba-tiba muncul acara makan bersama gitu ya.
Nah, ini yang jadi persoalan, memang kita tidak bisa membahasnya secara syar'i gitu di situ. Jadi kita tidak bisa membahasnya secara syar'i. Jadi kalau untuk komunitas yang seperti itu gitu. Tapi kalau buka bersama itu dilakukan di suatu masjid, yang di Indonesia juga kan ada juga ya masjid, satu dua masjid yang menjalankan buka bersama. Itu saya kira tidak masalah, karena itu dilakukan di masjid untuk para jamaah yang ahli masjid maupun yang sedang musafir ya. Nah, sedang kemudian berada di situ pada waktu yang bersamaan adzan maghrib, kemudian mereka buka bersama, kemudian langsung sholat. Jadi di situ adabnya seperti itu. Jadi adab dari buka bersama itu kan memang makan bersama itu baik ya. Kemudian kalau buka bersama berarti langsung diikuti dengan sholat ya, sholat berjamaah tentu saja antara orang-orang yang tadi itu sedang buka bersama. Kecuali yang di rumah ibu-ibu yang mungkin berhalangan tidak ikut sholat, kan begitu. Nah sekarang kalau diadakan oleh komunitas tadi masalahnya kan itu. Nah komunitas itu kemudian melakukan setelah makan bersama sholat tidak gitu. Di rumah Nah makan ya. ya di rumah makan terus langsung sholat bersama apa tidak. Nah itu kan jadi pertanyaannya. Jadi di situ saya tidak bisa menilai. Nah ini yang bisa menilai mereka sendiri, ini sangat bervariasi. Jadi kalau itu jatuh hukumnya gimana, kita nggak bisa menganalisis karena itu beda satu dengan yang lain. Kalau komunitas yang kebetulan orang-orangnya sudah biasa dengan sholat berjamaah, jadi dengan buka bersama langsung sholat berjamaah ya itu baik-baik aja kan, nggak ada masalah. Tapi kalau ini di sini komunitas itu tidak biasa dengan sholat berjamaah, bahkan mungkin ada yang tidak sholat gitu ya. Nah ini kemudian dia buka bersama, ya ini nggak ada maknanya, gitu. Nggak ada maknanya buat dia maupun buat yang lain gitu. Jadi itu kita kembalikan kepada diri masing-masing, begitu ya. Jadi buka bersama itu ya kalau memang mereka katakan bahkan tidak puasa, tidak sholat, kemudian mereka mengadakan buka bersama ya tidak ada maknanya sama sekali dalam ibadah, itu nggak ada maknanya. Ya jatuhnya mungkin silaturahmi ya, manfaatnya dan silaturahmi saja mungkin ya. Ya manfaat ada silaturahmi, tapi kan secara ibadah. Jadi mudaratnya itu kan ada juga di situ kan kalau jadi banyak mudaratnya juga kalau buka bersama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bukan yang apa namanya menjalankan itu sebagai suatu kebiasaan sehari-hari gitu. Itu mudaratnya banyak, nanti kan mereka akan berkumpul laki perempuan dan mungkin banyak yang tidak pakai ya maksudnya dan seterusnya lah, jadi kita ini. Ya jadi manfaat dan mudarat dari buka bersama itu tergantung pada jenis dan kebiasaan, jenis dan kebiasaan dan kemudian komunitas siapa yang mengadakannya atau yang kita berbaur di dalamnya ya. Jadi tidak bisa kalau bahasa Jawanya kepiah-uyah ya, tidak bisa disimpulkan secara bahwa ini hukumnya gini, nggak bisa. Ya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.